karya saya, ilmu dan suaranya. Ya. Mati lampu, bro. Mati lampu, Pak Ketua mati lampu. Ada dia ini pakai teleponnya. Pokoknya yang hobi kopi pas lah. Pak Ketua biasanya kasih kopi teman-teman. Kalau ada pengiriman paket suara, parfum, saya kasih kopi. Kadang kopi kita Pak Lawang ini. Pantas mah Pak Ketua karena makan. Iya, sama makan juga nih, makan apa tuh? Martabak pulang dari pasar. Kamu yang bunyi itu jadi gelap. Iya, mati lampu ini. Perut udah lapar. Bawaan perut udah keroncongan, nggak tahan lagi sambil cerita. Pokoknya disempatin sambil makan lah, aman Pak Ketua. Halo. Nah, Wawa itu nak, Wawa Sulawesi Kalimantan. Emang Bone. Yang dari Pak Ketua istilahnya mau ada bagi kerjanya apa sampai Pokoknya kalau Pak Ketua kan mengarahkan yang terbaik untuk gedung teman-teman, kanda-kandaku di sana. Kalau memang nggak bisa mengerjakannya, kan ada Pak D kita, dia bisa bantu-bantu. Kalau memang Pak D nggak bisa bantu, ya kerja sendiri. Nanti saya panduin cara pengarahannya. Ini jauh beda kota. Kita begini, bagaimana kumpul-kumpul Pak Ketua hadir? Aman. Sinyal ini. Aman. Itu kalau datang di kondisi begini. Habis bahwa tiap saya di Jempanunya banyak banyak data kita cari hanya mau diantar gampang itu kalau Pak D nggak bisa bantu, gampang. Yang punya gedungnya sendiri kan bisa, cuman merombak LMB sama ruangan putar, sama lar, sama pemasangan kabel-kabel seperti itu. Masalahnya Pak Ketua itu tidak maksud atau bagaimana? Suara nggak jelas ini sinyal ini. Sinyal ini nggak kedengaran. Dulu Pak Ketua ya, atas kali ini ya Bapak intervensi ya, terus saya ini kakaknya yang berpeci putih ini. Ya. Nah, adiknya ini mau pesan tapi beda wilayah dengan saya. Ini Bone. Oh iya. Daerah mana dia? Beda wilayah. Itu dari kampung saya sana itu sekitar 1 saya perjalanan. Oh ya. Bisa. Kalau untuk korban Bone siapa Bone? Di sini cuma Bone. Ya. Gitu Pak. Nah, ini makanya saya bilang kalau untuk membantu saya bisa, orang ini kalau untuk sama Bapak Adi ini baru bisa. Oh ya, siap. Pokoknya yang nggak bisa terpaksa kerja sendiri lah yang punya gedungnya. Ya, itu membantu juga. Sebenarnya yang punya gedung tuh harus mengetahui juga cara kerjanya. Jadi waktu dia
mau perawatan sendiri, umpamanya Pak D itu lagi ada kerjaan sibuk, terjadinya ada kabal-kabalan yang bermasalah, kan bisa membenahi sendiri. Makanya semestinya yang punya gedungnya harus mengerti juga. Tidak ada respon. Oh, tidak. Pun Pak Ketua 3 gedung nggak ada respon katanya. Apa? Suara respon. Nah, Suara satu pabrik nggak ada respon Pak Ketua. ya, aku hidupkan paketnya ini makin bisa lancar bicaranya. Nah, terang. Jadi gimana? Tadi ada suara Mati lampu. Kalau sinyal mati lampu nggak bagus sinyalnya memang. salah. Tahu di lampu di sana lubang masuknya Pak Ketua. Sinyalnya belum ada yang jelas suaranya. Sinyal saya apa sinyal teman-teman yang macet nih ya? Kalau kamu di dalam ini kelihatan cerita dulu sama Pak Ketua kelihatan. Iya. Hanya ya. Nggak kelihatan, ini mungkin sinyal saya mungkin ini yang bermasalah. Coba aku lihat WiFi dulu. Udah buka belum sih WiFi-nya? Oh, belum tersambung WiFi-nya ini. Karena jauh Pak. Ini kalau yang pesan tadi Pak Ketua itu karena satu kalau masalah pemasangan TV-nya sangat 1 hari itu yes. ya, kalau Twitter itu paling 1 hari kelar itu pemasangan Twitternya. Ini apa suaranya kembar-kembut ini nggak jelas. Kita tua dulu dengarkan cerita Ketua ya dulu. Oke. Kedengaran nggak suara saya? Putus. Sama aja, suara di sana putus-putus juga. Aduh, ini kacau ini. Aduh, nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran itu. Aduh. Nah, pakai WiFi aja, WiFi. Gimana kalau saya yang panggil? Saya masukkan grup dulu, teman-teman. Ngobrol langsung di grup Kelambu Hitam ya. Coba kita. Nggak bisa juga ya. Pak Kelvin ini yang bergabung tadi ya. Pak Kelvin apa ini? Si Jos ini. Oh, si Jos ini ya. Nah, ini kedengaran belum? Oh iya bagus Pak Ketua, bagus. Nah, bagus. Jadi gini, untuk di daerah mana? Di Bone mana ini yang mau pesan? Bone apa namanya ini? Bone Utara. Oh, Bone Utara ya.
Nyambone Utara, kalau memang nanti nggak ada yang bimbing, nanti saya bimbing langsung pembenahan LEB, pembenahan LAR itu pada jam 11 atau jam 1 lah ya, paling telat ya, untuk pembenahan LAR ya. Kalau untuk LMB nanti kasih video pendek saja sama saya. Lihatkan matahari hidup ya. Sudah itu syuting gedungnya. Sudah itu syuting matahari mati, gitu aja video pendek. Nanti baru saya tentukan LMB-nya. Iya. Nah, nanti kalau sudah penentuan LMB, nah nanti jam 11 atau jam 1 wajib masuk ke ruangan putar. Nah, saya mau lihat pencahayaan pada jam 11 atau jam 12 atau jam 1 untuk penentuan pintu larnya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai larnya, baru saya arahkan pemasangan Twitter tarik di pintu larnya, pemasangan kabel panggil di LMB atau kabel tarik di LMB. Sudah itu saya kasih bimbingan juga pemasangan Twitter tahan. Twitter tahan itu biasanya ada inap, ada tahan. Jadi kalau ada papan yang kosong di ruangan inapnya, itu kasih suara tahan. Nah, seperti itu. Nah, pemasangan kabelnya juga kita khusus, nggak boleh bemper-bemperan biar suaranya semua berapa lantai itu kedengaran jelas. Jadi untuk pintu LAR kalau dia 4 lantai umpama ya, berarti 4 saluran kabel panjang menuju ampli suara tarik ya untuk di pintu LAR. Nah, untuk di ampli nanti persiapkan kabel pendek ya, sambung di ampli, potong 1 meter. Nah, itu untuk menyambung kabel-kabel yang datang 4 kabel panjang itu. Menyambung di belakang ampli melalui kabel 1 meter yang dilekat di ampli ya. Kalau mau kita jepit semua di ampli itu nggak muat tembaganya. Makanya kita paralelnya 1 meter dari belakang ampli. Nah, untuk berarti maksudnya Pak Ketua dari per lantai itu semua bisa suara tarik. ya, dari 4 lantai itu kan 1 lantai itu 1 saluran kabel panjang menuju ke ampli. Nah, kalau di 4 lantai berarti 4 kabel panjang. Nggak boleh di bemper di gedung, bempernya di belakang ampli aja. Tarik kabel panjang. Ya, seperti itu. Tujuannya biar suara 1, 2, 3, 4 lantai di LAR itu suaranya sama. Nggak ada perubahan kecil besarnya. Arusnya serentak masuk dari 1 meter langsung nyabang ke kabel 4 kabel itu arusnya. Jadi serentak suaranya sama-sama jelas. Nah, kayak gitu juga pemasangan Twitter tahannya. Twitter tahannya juga seperti itu juga, hampir sama. 1 lantai 1 saluran kabel untuk LAR kan untuk suara tahan. Jadi kalau suara tahan itu ada 10 biji di ruangan inap, berarti untuk 10 biji itu langsung menuju ke ampli suara tahan ya. Untuk 1 lantai, 2 lantai seperti itu juga, 3, 4 seperti itu. Jadi 4 lay kabel panjang. Berarti kalau untuk suara tahannya 1 Twitter 1 kabel panjang. Enggak. Satu lantai. Ya, 1 lantai. Jadi 1 lantai itu kita bikin umpama 10 Twitter, umpama kan selesai dibikin. Nah, langsung tarik ke ampli suara tahan itu. Oh iya, per lantai. Per lantai. Jadi kita ada mereknya, 1 kabel itu pasang merek aja. Umpama lantai ke-1 selesai, lantai 1 suara tahan, lantai 2 suara tahan. Jadi kalau di 4 lantai 4 suara tahan, saluran kabel induk ke ampli. Iya. Nah, Cuma kalau suara tarik kan ada suara tarik dalam, ada suara tarik LAR. Masing-masing punya. Kalau dalam itu dia boleh bemper kalau dalam ya, boleh bemper 7 Twitter atau 8 Twitter lah, boleh bemper ya. Jadi di belakang bangunan itu kasih 3 Twitter tarik, gantung dari sirip ya, 1 meter dari sirip pasang Twitter 3 biji umpama di belakang ruangan inap ya, atau di pintu-pintu sekat tengah ya. Nah, itu boleh diparalelkan untuk ruang dalam biar kecil suara tariknya, nggak terlalu besar ya. Nah, karena banyak beban Twitter yang ditampung sama satu lar kabel ya, boleh tuh. Nah, untuk suara tarik di LMB itu boleh bemper di suara tarik volume lantai setiap lantai, anggaplah suara tarik di LAR itu tarik kabel panjang langsung ke ampli volume suara tarik di dalam ruangan.
Hmm. Seperti itu. Nggak ribet kok. Namun kabelnya yang agak banyak. Itu untuk kualitas suaranya. Yang kasih ribut itu kalau tidak dipaham. Ya kalau nggak paham kan gampang, sering-sering tanya di grup nanti kan. Kalau yang sudah ada speak lampu hitam saya masukkan di grup. Teman-teman kan sudah mengaplikasikannya semua. Jadi kalau tidak sempat tanya sama saya atau saya lagi sibuk kan nggak bisa dihubungi, kan teman-teman kan bisa menerangkan dan menyampaikan di grup. Nah nanti finishing terakhirnya baru bertanya sama Pak Ketua biar nggak salah. Intinya Pak Ketua, supaya tidak terlalu banyak sambungan kabel di Twitter, makanya perbanyak kabel panjang ke Ya, ke ampli, ya benar. supaya terlalu panjang kabelnya kan suaranya agak beda penyampaian. Ya benar, kalau kabelnya terlalu banyak paralel itu suaranya khawatir yang paling pangkal itu kencang suaranya, yang paling ujung itu dapat kecil arusnya, makanya volumenya nggak besar. Iya, paham Pak Ketua. Jadi makanya Ini orang saat tapi berarti kalau gedung misal macam yang suara inapnya 4x7 suara inap ruang inapnya, nah dia pakai skala lorong dengan kamar satu butuh berapa suara tarik itu Pak Ketua? intinya kalau suara tarik itu tugas dia di pintu sama di sudut-sudut ruangan ya, itu. Di sudut ruangan menghadap ke depan semua, Pak. Ya, hadapkan ke pintu lar. Pokoknya kalau ada pintu lorong-lorong, nah pintunya di sudut-sudut ruangan inap itu hadapkan hadapkan atau miringkan. Pokoknya harus menuju ke pintu sambutan burung di pintu lar tengah dalam ruangan inap. Jadi semua suara tarik itu 1 meter dari sirip. Ya, harus gantung semeter dari sirip. Ya, biar suara inap sama tarik di papan sirip itu bisa ada perannya, bisa kedengaran jelas sama burung walet yang sudah naik ke papan sirip. Nah, paham Pak Ketua. Jadi tugas suara tarik itu sebenarnya untuk menuntun burung biar masuk ke ruangan yang sudah kita siapkan. Namun apabila dia sudah ngangkat, terbangnya naik ke plafon, dia langsung kedengaran suara tarik sama suara inap sama suara tahan. Nah, seperti itu. Makanya Cuma kalau untuk amplinya Pak Ketua, kalau pakai Piro 88 bagus sih. Lempar suara. kalau untuk Piru 88 untuk speak lampu hitam dipastikan di sana harus spanningnya bagus ya. Kalau spanning yang nggak bagus sering nggak jalan dia, sering nge-hang dia karena MP4 file panjang itu berat dia mutarnya kalau Viru. Namun kalau ampli ketengan, satu ampli satu flash disk, satu ampli satu flash disk itu bisa, nggak ada permasalahan karena spanning rendah maupun tinggi aman aja. Nah kalau nggak mau ribet itu pakai LAD. Kalau LAD jago dia LAD itu jago dari spanning, jarang yang bermasalah. Makanya kalau saya ampli seperti ini, saya anjurkan teman-teman. Ini amplinya. Nah, ampli ini ampli murahan ini. Nih, ampli ini ampli murahan. Ini di Shopee banyak jualannya, di toko-toko alat elektronik banyak ini ampli ini. Nah, ampli ini treble, bass ada semua, volume kecil, volume besar ada. Nah, ampli ini dia bebas putar suara apa aja, MP3, MP4, UF, video bisa putar, namun dia tidak ada layar. Nah, ampli seperti ini ampli salon rumah tangga kita kan, untuk power. Nah, ampli ini paling jago sekali, suaranya bagus, jernih, sudah itu dia semua suara kelambu hitam mampu mutarnya walaupun spanning rendah. Nah, kalau Viru sering permasalahan kalau suara tarik sama tahan, suara tarik sama panggil di bumper satu Viru kan 2 flash disk, colok panggil, colok tarik. Nah, itu sering bermasalah kalau dia spanning rendah. Itu ada yang nggak mutar antara kedua-duanya. Biasanya suara panggil nggak mutar karena panggil lebih panjang, filenya lebih berat. Tarik yang mutar biasanya kalau terjadi spanning anjlok. Jadi masuk Pak Ketua, kalau Piro 88 itu bagusnya itu ditunggal flash disknya deh. Nggak, Piro 88 itu bagusnya inap sama tahan. Itu boleh. Dia sama-sama
sama-sama nggak ada beratnya mutar karena dia durasinya cuman 6 jam ya, 6 jam untuk ya Bisa. ya untuk inap, untuk tahan itu 6 jam ya. Jadi dia tidak terlalu berat untuk putarnya media file walaupun spanding rendah untuk Viru. Karena udah dicoba, udah testimoni kan kelemahan ampli itu masing-masing. Nah, kalau untuk tarik sama panggil lebih baik belikan ampli tunggal saja yang satu flash disk. Kalau cabai rawit cepat rusak. Nggak bagus cabai rawit itu. Bukan kita menjatuhkan produk. Nah, kalau ampli seperti ini ya aman. Ampli seperti ini tuh tarik sama panggil. Nggak masalah, ampli ini murah. Ampli ini harganya 200 ribuan. Kalau meledak enak kita gantinya, nggak sakit kita belinya. Iya, karena sekarang kan untuk pengawatan ini Aksem Garuda Pak Ketua. boleh, tapi mahal kan, Garuda kan mahal. Saya punya Aksem Garuda 1, Piro 882. Boleh, yang mana ada nggak beli lagi boleh digunakan. Namun kalau untuk beli Aksem Garuda sekarang sudah nggak tahu kenapa kalau dicolok flash disknya bunyi tapi tidak lama setelah dicolok mati lagi suaranya. Jadi nggak tahu apanya yang kalah atau bagaimana. Nah, itu biasanya ada suara yang bukan MP4, itu suara ACC yang diedit para editor. Itu nggak ada pemutarnya suara Garuda itu. Makanya dia Aksem Garuda aku Pak Ketua agak apa namanya itu kalau saya colok flash disknya bunyi cuma 1 menit 2 menit nggak ada lagi suaranya, nggak tahu flash disknya bermasalah. Bukan, itu bukan flash disk itu yang bermasalah, itu amplinya kurang pemutar. Karena kan editor ini, saya kan editor. Jadi editor ini kan dia mengedit suaranya tergantung kebutuhan respon burung. Terkadang burung ini responnya di ACC ya, hasil editor di alat ACC. Nah, itu kalau kita masukkan, kita sambungkan, potong sambung itu ada MP3, MP4, ACC, media-media lain, aplikasi lain yang dikelola untuk pembuatan suara. Itu bisa terjadi ada yang bisa baca dan ada yang tidak. Karena ampli ini tidak ada komplit untuk pemutar yang lain itu. Seperti itu. Nah, kalau ampli yang seperti ini bandel, dibilang bandel dia komplit yang seperti ini. Semua aplikasi editor ada di pemutar ini. Karena ini ampli salon. Ampli salon ini dia ada pemutar video. Nah, kalau sudah ada pemutar video MP4 atau web, dia udah raja pemutar suara. Semua aplikasi editor pembuat suara wallet yang dari aplikasi itu bisa semua diputar, Pak. Seperti itu. Merek apa itu Pak Ketua? Ini Falcon kandaku. Falcon mereknya. Banyak itu, nggak mesti Falcon. Yang penting suara ampli-ampli yang untuk musik. Iya. Tapi kalau mau bagus Falcon lah, Falcon ini saya ini udah 4 tahun ini belum rusak-rusak. Iya, ini kebetulan. Musik yang begitu. Iya, kalau rusak kita nggak sakit. Kita nggak sakit, walaupun meledak dalam 3 bulan 2 kali kita nggak sakit. Wih, mohon maaf Pak Ketua tadi cas habis. Oh iya, di grup aja, nggak bisa masuk di grup. Hah? Di grup aja. Sudah. Ini belum di grup ini. Ini pribadi ini. Berarti mau undang dulu ke sini. Ya. Dia tadi telepon teman satu tadi pribadi bukan di grup. Saya bilang di grup aja, gabung di grup. Coba ada siapa adminnya, dipanggil lagi dia di grup. Oh iya, sebentar Pak. Telepon nih,
Es dogan ini, es dogan. Iya, ini aku panggil lagi. Iya, jadi saya kan cerita nih tentang editor kan. Mungkin petani belum terlalu banyak paham editor, makanya kalau bergabung sama Kelambu Hitam paham tentang editor. Jadi editor ini sebenarnya dia ini menguasai pembuatan suara, potong sambung. Nah, terkadang editor pemula dia nggak paham suara potong sambung itu sebenarnya kalau mau tidak ada permasalahan sudah dibikin web semua atau ACC, nanti baru dikompres melalui MP3. Jadi sudah MP3 semua baru dikelola lagi masuk video shop, baru dijadikan video dulu biar suaranya jernih tidak ada noise. Nanti baru diambil downloadannya, hasil video itu diambil MP4-nya saja. MP3-nya videonya dibuang. Baru dijadikan suara panggil yang tidak ada masalah. Terkadang ya namanya editor baru pemula mengakui pintar, akhirnya petani yang kewalahan. Petani jadi korban. Iya, petani jadi korban. Makanya aku sampaikan kalau suara MP3, Pak, dia suara MP3 itu suara hampa, ya. Suara hampa itu burung walet gampang bosan. Suara MP3 yang digratiskan di Telegram, di YouTube. Kenapa? Karena suara itu suara tidak ada beban. Suaranya suara enteng, suara hampa. Nah, kalau suara MP4 suaranya bertahannya sangat bagus sekali. Pertahanan ininya ibaratnya apa nama tuh, kekentalannya, bassnya atau stereonya itu tidak berubah, suaranya tetap disukai walet terus setiap bulan, setiap tahun. Nah, kalau MP4 suaranya mendatar, ya. So MP3, hasil MP3 itu kan hasil rekaman, dibuang noise, suaranya datar, belum dikelola, nggak ada turun naik. Kalau kita di angka volume umpama jam 7, dia ibarat seperti ini, kita volume di jam 7 betul aja. Nah, kalau suara udah diedit, orang menguasai untuk mempermainkan walet, dia gini sistemnya seperti Kelambu Hitam. Jadi ada layunan yang kita buat, terkadang tempo cepat, terkadang tempo pelan, terkadang dia ada ehu sedikit. Nah, itu lain lagi aplikasinya. Nah, itu memang bikinnya susah, bukan gampang. Makanya suara yang berkelas itu suara yang susah bikinnya, itu berkelas. Kalau suaranya tidak berkelas MP3. Nah, suara hasil download tuh suara gampang itu. Kayak gitu. Tinggal ambil saja di YouTube. Ya, tinggal ambil selesai. Namun kalau suara yang sudah kita kelola, kita merasa ahli, itu banyak sekali suara yang akan kita edit. Contohnya, umpama suara, anggaplah suara ini ya, suara MP3 yang standar ya, itu bisa kita kelola menjadi Kelambu Hitam. Contoh, kalau sudah masuk editor saya, itu suaranya asal standar hasil rekam dibuang noise, itu umpama angkanya 238 umpama, itu akan saya bikin 128. Kenapa? Saya mau jadikan gema dulu. Sudah dibikin gema, suaranya bergema, ya. Baru kita kompres lagi, masuk ke alat lain, nanti keluarnya 320. Nah, dia udah besar. Sudah 320, nanti suaranya suara echo 320, keras dan kencang, bersih, jernih. Nah, nanti kalau dia suaranya kekencangan, terlalu ngebut, ya, kicaunya ibaratnya ini, culicit, kekencangan. Nah, itu bisa kita kelola. Kita pelankan temponya. Seperti apa pelankan temponya? Temponya kita gini kan, culicit. Nah, jadi walet itu masuknya pelan. Nah, jadi gini, saya bukakan rahasianya, Pak ya.
suara walet ada yang kayak kesetanan walet itu masuknya. Ada kayak setanan, ada acak-acakan. Nah, itu tergantung kualitas suara. Walet yang bertingkah seperti itu. Ya. Nah, jadi walet yang bertingkahnya acak-acakan itu tergantung kualitas suara. Nah, contoh, ada suara yang kita bikin itu suaranya agak cepat ya. Culicit, 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 culicit. Nah, itu suaranya bikin burung walet liar. Ya, responnya liar. Nah, kalau kita sudah respon liar, kalau kami editor yang merasa ahli, kami diperbaiki lagi culicitnya. Culicitnya diperbaiki lagi. Nah, culicitnya kita kasih tempo pelan. Kita masuk editor lain lagi. Nah, tempo pelan, kita bikin gini. Culicit, culicit. Nah, jadi burung walet itu masuknya juga pelan. Enak dia. Nah, nanti ada suara-suara yang memang mau dicepatkan, memang ada. Di saat durasi yang pelan itu udah 30 menit, burung udah banyak masuk, udah nyaman, kira-kira udah kering, burung nanti ada lagi suara yang culicit, 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 cepat lagi ada lagi. Nah, suara itu memang disengaja kita buat untuk merayu burung yang kejauhan itu penasaran, mendekat lagi ke LMB. Seperti itu. Nah, namun kalau suara MP3 tidak ada yang seperti itu. Suaranya sama. Mendatar terus, nggak ada yang pelan, nggak ada. Ya kalau cepat-cepat terus MP3 tuh. Culici, culici, ya itu dia. Jadi burung itu ya kayak gitulah. Nggak terlalu respect sama gedung kita. Namun kalau kita suara itu memang kita jiwai, seperti saya kan menjiwai. Saya tuh lihat karakter burung. Kalau burung itu kayak liar, suara ini, durasi ini, saya tahu, saya yang bikinnya suara ini saya perbaiki lagi. Suara ini saya kecilkan lagi temponya. Saya masukkan editor, saya kurangkan lagi jumlah ukurannya, umpama cengkloknya mau saya tajamkan lagi, mau tajam dan mau panjang, jangan singkat. Jadi saya setel, umpama yang cepat tadi 33, saya bikin 224. Kan udah banyak turunnya, 33 jadi 24. Itu cengkloknya sudah berubah, sudah gini dia. Culit, cit. Nah, jadi seperti apa untuk selanjutnya bisa ada tempo sedang. Gor, gor, gor. Nah, itu kan jadi ada yang gor, 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 gor. Jadi itu nggak bagus burung waletnya datang ke gedung kita. Makanya suara berkualitas itu memang penuh rasa kesusahan bikinnya, memang penuh. Seperti kelambu hitam lah. Kelambu hitam ini 5 tahun Pak. 5 tahun saya bikin karya ini bukan gampang. 12 jam ini 5 tahun saya mendesainnya agar bisa menaklukkan burung walet, bisa datang, kembali lagi, datang, kembali lagi, pergi, kembali lagi. Seperti itu respon kelambu hitam. Itu trik kita untuk biar koloni itu banyak mengumpul datang ke gedung kita. Seperti itu. Ada lagi orang sakit kepalanya ini. Ada lagi orang sakit kepala itu. Sampai ramai. Yang kasih sakit kepala kita. Namun Yang di depan, yang di belakang mau dikasih naik. karena aku kan belum dengar suara inap kelambu hitam sama tahannya, ngeri. Karena kalau teman-teman yang sudah raja suara selama ini, yang sudah gonta-ganti suara walet, yang sudah bosan dengan suara walet, kalau dia sudah memakai kelambu hitam, mendengar inap sama tahannya, langsung salut orang itu. Seumur hidup saya baru kali ini mendengar suara inap sama tahan yang cukup luar biasa, kata teman-teman. Belum pernah dia mendapatkan suara gratis seperti itu. Jadi memang suaranya. Kemarin Pak Ketua, suara mulutnya saja Pak Ketua sampai di sini nama ya burung berkerubunan. Itu baru suara mulutnya Pak Ketua. Itu baru suruitannya Pak Ketua, belum lagi suara aslinya. Baru suara adunya itu. Suruitannya nanti kok kasetnya itu Pak Ketua digendam, udah itu. Datang semua gendam sama Pak Ketua. Nah bilang itu orang yang liai, apa nak kasih bunyi itu di dalam begitu burung? Nggak tahu, saya mulutnya aja kasih bunyi.
Ikan suara ceklok. Nah, namanya apa curi? Aman lah. Kalau kelambu hitam itu yang paling hebat itu, kalau saya mengakui dengan pengalaman saya lihat hasil karya kita itu suara inap sama tahannya yang hebat memang. Banyak yang mengakui teman-teman, karena ada yang gedung yang sudah 4 konsultan udah hampir kecewa lah gedung itu semenjak pakai kelambu hitam sama bimbingan kita. Gedung itu sekarang ngeri, inti ngeri itu tidak sesuai dengan harapan dia. Ya bukan. Nah, ini saya Pak Ketua. Bukan 2 harapan. tahun dapat 30. Ya bukan harapan apa? Bukan harapan tidak bagus. Jadi istilahnya dia berharap tuh cuma 2-3 biji penambahan dalam 20 hari. 2 bulan. Ini ratusan burung yang sudah menginap. Burung-burung baru. Jadi tidak sesuai dengan harapan dia. Udah lebih dari harapan itu. Jadi memang sudah diakui lah sama teman-teman lah. Tinggal teman-teman itu yang mana cepat merapat kelambu hitam dia berhasil. Yang lambat dia menempuh galauan. Pak Cindy bangun. Ala jata Pak Cindy. Siapa Cindy Hong Channel nakamin re. Cakut tole, ala dulu tole. Di Bone itu ada bekas anak buahku, muridku. Di Bone itu ada bekas anak murid Pak Ketua, Angga Walid Berkah. Kalau ini Pak Ketua ada yang di ampan. Karena menaranya dia lubang poinnya menghadap ke barat ini. Tapi cuma menyamping. Menyamping. Beda kalau saya nangis saat yang pakai pusing. Yang mau diubah pantat mau jadi kepala. Itu yang susah. Iya. Kamu jadikan kepala sekarang. Iya, jadi gini. Ini saya ceritakan ya, yang pantat jadi kepala, kepala jadi ke pantat. Nah, itu sebenarnya makanya saya tekankan kepada teman-teman yang gedungnya merasa tidak sesuai dengan kelambu hitam, siap-siap untuk merombak. Karena kenapa? Kelemahan gedung kita yang ruangan inap yang ibaratkan gedung kita 12 panjangnya ya, umpama ya. Panjang 12, lebar 4 meter ya. Nah, yang lebarnya itu pantat sama kepalanya. Kalau dia ruangan inapnya itu kena matahari mati, ya, alamat dirubah sama Pak Ketua kalau mau pakai kelambu hitam. Namun kalau tidak dirubah tak akan berhasil. Musim kemarau kabur lagi burungnya. Nah, jadi intinya menara kita itu harus untuk yang pantat jadi sama belakang itu, pantat sama depan harus dipindahkan. Pokoknya ruangan putar LMB harus kena matahari mati. Ruangan putarnya. Itu kunci. Agar ruangan inap kita terlindungi sama matahari mati. Biar dingin ruangan inapnya, karena burung itu kan pulangnya sore. Sore pulang burung itu. Nah, kalau gedung kita ruangan inapnya sudah nggak kena matahari mati, otomatis burung banyak mau menginap. Itu yang jadi penyakit Pak Ketua. Nah itu, kalau saya itu kemarin itu saya umumkan bebas gedung walet pakai SP kelambu hitam, nggak kelayanan aku. Nggak kelayanan, banyak sekali yang antri yang mau SP kelambu hitam kanda-kandaku. Karena kita kan menjaga nama baik kelambu hitam. Jangan sampai orang pakai kelambu hitam itu menempuh kekecewaan dikarenakan gedung waletnya yang bermasalah. Seperti itu. Jadi Pak Ketua menyampaikan kalau mau pakai kelambu hitam, kalau gedungnya memang belum benar,
Ya, dibenahi dulu. Kalau memang dia masih eyel, coba aja nggak masalah. Kalau untuk mendapatkan burung tetap dapat burung menginap, bersarang ya, bertambah. Namun kalau musim kemarau pasti telepon saya. Pak Tua, kenapa? Gedung saya banyak kabur burungnya musim kemarau. Nah, kan udah aku bilang dulu. Kenapa pantatnya nggak pindahkan ke depan? Ke depannya nggak pindah ke pantat? Nah, Kemarin ke pantainya di sini kebakar. iya. Itu kasusnya. Sama yang punya. Itulah kasusnya. Itulah kasus gedung wallet di Indonesia sekarang yang kebanyakan salah tempat kan. Salah tempat ruangan inap, salah tempat ruangan putar. Pokoknya ruangan putar diharuskan kena matahari mati, ruangan putar. Nah, kalau ruangan inap lah jelas nggak kena matahari mati. Kalau ruangan putarnya kena matahari mati, jelas terlindung dia sama menara sama ruangan putar. Sebenarnya kalau nggak mau rombak, ada jalannya. Nggak mau rombak terlalu berlebihan. Menaranya dibangun lagi di belakang ruangan inap. Nah itu jalannya. Nah, bangun dari seng atau dari batako 3x2 kan seperti itu. Panjang 2, panjang 3, lebar 2 kan. Nah, di belakang ruangan inap. Seperti itu paling solusinya. Jadi cuman ruangan putar kemarin kasih sirip, kasih lantai, selesai. Nggak bongkar-bongkar. Nah, kalau yang bongkar-bongkar itu kan dia main paksa. Gradak, geruduk, tartur, kan kayak gitu. Iya. Iya, mana? Oh iya bagus betul kalau Iya. lokasinya langsung dibangunkan saja di depannya. Iya. Iya. Tapi panjang lokasi kalau anunya kakak ini di depannya langsung jalanan. Nggak ada di bawah. Kapal telanjang. Kapal di depannya. Jadi kalau untuk kita hadapkan menara LMB menghadap matahari mati, kalau pantat sama kepala tadi salah ya, dia burungnya akan jungkir balik masuk. Iya, jungkir balik karena larnya nggak kena matahari mati. Matahari mati cuman nyorot dinding saja, dinding ruangan kosong. Karena kalau kita paksa LMB menghadap matahari mati, kalau posisi ruangan inap kita kena matahari sore ya, memang bisa ya kita paksa burung jungkir balik masuknya ya ke kelar ya. Namun kelemahannya tetap ada, kelemahannya. Musim kemarau pantatnya panas. Pantat ruangan inap. Makanya saya bilang tadi tidak ada solusinya sebenarnya kalau seperti itu gedung itu memang harus dirubah. Menara itu dijadikan ruangan inap dijadikan menara, baru benar. Kalau kebetulan ada yang salah kan terbalik seperti itu. Memang kalau kita mau merubah, kita kekhawatiran burung kita takut kabur, khayalan petani ya. Saya maklumi. Betul. Namun terkadang kalau saya pernah alami kekejaman saya ya, sudah petaninya pasrah, itu tidak berlari burungnya. Setelah kita bongkar jam 3 kita nggak kerja lagi, selesai nggak selesai tinggalkan, lubang lama jangan tutup dulu. Masih pulang burung itu, masih pulang. Namun kemalaman burung masuk itu udah gelisah, dia di dalam itu udah bungkas bangkis kan, namun masih pulang dia, masih tidur di mana-mana aja. Makanya kerjanya agak dicepatkan. Jadi orangnya harus banyak lah, orang 3, orang 4 kerja di dalam itu biar kerjanya 2 hari 3 hari kelar. Walet itu kalau dia terganggu selama 1 minggu nggak masalah, apalagi selesainya 3-4 hari seperti itu. Nah, namun kalau LMB-nya dirubah dari belakang jadi depan jadi belakang, itu nggak masalah. Burung lama itu tetap cari lubang kok dia mau pulang. Burung lama. Iya. Memang burung lama itu tetap cari lubang. Iya. Kalau udah cari lubang pusing kepalanya burung lama. Iya, itu lubang kita itu.
malam Jumat sudah lewat. Order. Malam Jumat. Abang Mi, Ya, order besok. ya. Malam Jumat sudah lewat. Pak Ketua besok. Ya. Tetap besok langsung piodo besok maksudnya di video pendek dulu yang matahari terbitnya atau bagaimana? Video call saja sama Pak Ketua. Ya, besok chat saya aja, chat. Ya. Chat aja besok. Video call Pak Ketua sudah Lanjut. sudah video call langsung transfer selesai. Ya, oke, langsung. transfer Ketua. Ya, Pak Ketua izin dulu bentar. Ada yang telepon. Lanjut ya. Makasih. Salah. Ya. Oke. Assalamualaikum. Salah. Assalamualaikum, ya. Salah.